Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghaffar Al-Ghafur Qabilit Tawb Ghafirid Dhunub Mufarrijil Kurub Huwa Qadil Hajat. Wa salatullahi wa salamu ala ar-ra'ufir rahim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana la Allahumma rabbana ya rabbana la tada' lana fi hadzal yaumil mubaraki dhanban illa ghafartah wal 'aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala ghaiban illa radattah wala faqiran illa aghnaytah wala jahilan illa 'allamtah wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana ushurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa ma'a wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana at-taubah qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dengan kabar gembira dari Allah dan Rasulnya tentang kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu menjadikan Allah tumpuan harapan kita, sehingga kita selalu berharap besar dan berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada orang yang mendengar pengajian ini jika mereka adalah ahli maksiat, kecuali di esok hari akan berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, dan tidak ada ahli taat kecuali akan meningkatkan ketaatannya, karena mereka tahu masa depan yang saat ini akan kita hadirkan bersama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu dengan ar-raja, harapan. Harapan itu adalah sesuatu yang ada di depan, sesuatu yang baik. Kalau yang lalu adalah kenangan, dan sesuatu yang terjadi saat ini adalah dzauq, sesuatu yang kita rasakan, akan tapi harapan adalah masa nanti. Dan kita semua harus punya masa depan. Dan hamba yang beriman kepada Allah yakin bahasanya di sana ada hari akhir, dan di sana ada kubur, ada alam barzah, dan di sana ada padang mahsyar, dan di sana ada neraka, dan ada surga. Ada juga model manusia nanti, yaitu manusia yang diberi oleh Allah segala kenikmatan, dan ada manusia yang disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita fahami dan kita yakini. Dan kalau keyakinan kita itu benar, orang berakal sehat tentu tidak ada yang berharap sengsara, baik di dunia ataupun di akhirat. Semuanya akan berharap. Dan kalau berharap, harapan itu benar, tentu seseorang itu, dia katakan, Ibn Atha'illah mengisyaratkan dalam satu hikmahnya, kalau orang berharap tentu akan mengikuti harapannya dengan amal. Kalau orang berharap tanpa amal, dia tidak berharap, berhayal namanya. Maka di sini apa? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyusun hadis-hadis tentang harap setelah hadis tentang takut. Rasa takut kepada Allah harus kita bangun agar kita tidak mudah melanggar Allah. Dan kita selalu bahwasanya ada hukuman Allah,
yang maha kuasa, yang jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi sekaligus kita juga harus tahu bahwa Allah maha pengampun, agar seorang hamba tidak terjerumus di dalam keputusasaan, merasa dirinya adalah seorang hamba yang lemah penuh kemaksiatan, kemudian setelah itu putus asa, sengsaralah dia. Maka dibangkitkan kembali oleh Imam An-Nawawi dengan berharap. Hadis tentang harapan kita baca dulu bil barakah. Hadis tentang harap diriwayatkan dari Sayyidina Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi, meyakini dengan hatinya, bukan sekedar mengucap dengan lidahnya, an la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, yang maha tunggal, la syarika lahu, tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu bagi Allah, artinya tidak ada Tuhan lain selain Allah. Tidak ada Tuhan tandingan. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Maka wa anna Muhammadan, dan meyakini Nabi Muhammad adalah abduhu, hamba satu sisi, wa rasuluhu, utusan Allah satu sisi, keyakinan. Karena nanti ada hamba yang terjerumus di saat menjadikan nabinya seperti Tuhan. Maka penekanan abduhu, Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Akan tapi beliau adalah juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Isa, ini ada isyarat bahwasanya ada orang terjerumus dengan nabinya. Wa anna Isa, dan sesungguhnya Sayyidina Isa alaihi salam adalah Abdullahi, hamba Allah, Rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu, jadi Sayyidina Isa adalah kalimat Allah. Kalimatullah ini macam-macam penafsiran para syurah, para pensyarah hadis. Ada dengan istilah kalimatullah karena memang kelahiran atau hadirnya Sayyidina Isa adalah unik. Tidak melalui proses yang wajar suami istri, akan tapi tiba-tiba ibunda Sayyidah Maryam mengandung, dan itulah dengan kalimat kun Allah mengatakan jadilah, maka jadilah kandungan Sayyidah Maryam, sehingga disebut dengan istilah kalimatullah. Kemudian mana lanjutannya? Sayyidina Isa alaihissalam adalah kalimatul alqaha, yakni kalimat Allah yang Allah perintahkan, yang Allah takdirkan ila Maryam, kepada Sayyidah Maryam, sehingga lahirlah seorang anak tanpa ayah. Tanpa ayah. Wa ruhun minhu, dan roh dari Allah, bukan bagian dari Allah, itu adalah kesyirikan. Para ahli pensyarah hadis pun memaknai roh ini bermacam-macam. Ada yang dikatakan roh karena Sayyidina Isa alaihissalam, termasuk mukjizat yang paling menonjol pada Sayyidina Isa adalah benda mati atau sesuatu yang telah mati pun bisa dihidupkan kembali, didatangkan rohnya. Ini salah satu penafsirannya. Makna yang dituju bukan di situ, akan tapi ini keyakinan bahwasanya Allah Tuhan yang maha tunggal, Nabi Muhammad utusan Allah, hamba Allah, Nabi Isa adalah hamba Allah, dan meyakini annal jannata haqqun. Nah, ini keyakinan, bukan sekedar mengucap. Keyakinan surga itu ada. Ada apa di dalam surga? Kan begitu. Kalau orang meyakini ada apa di dalam surga. Wan nar haqqun, dan neraka adalah benar, dan meyakini ada apa di dalam neraka. Lah kalau orang dengan keyakinan semacam ini, lihat, dan benar-benar yakin, bukan sekedar diucap di lidah. Untuk mengukur keyakinan, kiaskan dengan urusan apa yang kita senangi di dunia ini. Kalau orang ada, misalnya, semua orang kita butuh dengan pekerjaan. Kalau ada orang lamar pekerjaan, keluar
ijazahnya? Dia sarjana apa? Contohnya yang dengar kabar bahwasanya ada beberapa perusahaan yang siap untuk menerimanya. Cuman ada kabar bahwasanya perusahaan yang satu ini gajinya sangat gede. Kerjanya ringan. Tempatnya enak. Dan orangnya baik-baik. Dan yakin yang ngasih tahu adalah bapaknya, gurunya, ponakannya, semuanya ngasih tahu, bukan informasi dari koran, bukan. Orang datang langsung, orang bisa dipercaya. Ente ngapain kerja di sana? Ini loh, perusahaan yang, waduh, masya Allah gajinya gede. Setelah berkeyakinan bahasanya yang ngomong benar dan yakin, kira-kira pergi kemana orang ini? Tentu pergi ke perusahaan tersebut untuk bekerja karena memang dia cari kerja. Begitu juga kalau orang meyakini dengan yakin yang sesungguhnya bahasanya ada surga. Sementara yang memberikan kabar bukan paman, bukan bapaknya, tapi Allah dan Rasulnya. Ada surga, dan di dalam surga adalah segala kenikmatan. Yang rindu kenikmatan, lihat, mustahil dia tidak akan melangkahkan kaki menuju kenikmatan tersebut. Tidak berusaha. Kalau ada orang tidak berusaha karena ada keyakinannya yang kropos. Maka di sini adalah hak. Diyakini kalau itu benar adanya. Neraka. Jangankan neraka, ada berita bahwasanya di sana ada harimau saja tidak mau ke sana. Mendengar berita bahwasanya kemarin ada preman bunuh orang sudah tidak ngaji gitu saja. Hah? Karena takut ya. Karena sesuatu yang menakutkan. Gimana ini hukuman Allah, siksa di dalam neraka, kau pasti melangkah ke sana? Mustahil, karena kurang yakin di situ. Maka di sini adalah syahid, bersaksi dengan penuh keyakinan bahasanya ada neraka yang sesungguhnya, yang di dalamnya ada siksa dan segala macam hukuman Allah, dan ada surga yang di situ ada segala kenikmatan dari Allah. Kalau orang punya keyakinan yang semacam ini, lihat, adkhalallahu al-jannata, maka Allah akan masuk surga. Ala ma kana minal amali. Ala ma kana minal amali, masalah amalnya menanti, dia akan masuk surga. Dan ini adalah, maksudnya amalnya kayak apapun dia. Kalau baik akan benar, kalau dia jelek, lihat, akan masuk surga. Kenapa kok amal jelek masuk surga? Dia pernah punya amal jelek tapi kok masih masuk surga? Dia punya amal jelek, ngerti kalau di sana ada hukuman Allah. Kemudian dia tahu bagaimana agar saya lolos ke sana. Istighfar, minta ampun. Coba. Kita harus membuat gambaran di dunia saja, sudahlah. Nanti ada pengambilan duit di sana. Hah? Atau apa? Kita akan melewati satu tempat. Di sana ada kabar gembira tentang hadiah, tentang kawan baik, saudara, anak yang kita cintai ada di sana. Cuman di tengah perjalanan ini ada penyamun, orang yang suka bunuh dan sebagainya. Baik. Yang akan dibunuh siapa? Yang akan disiksa? Orang yang punya, misalnya yang membawa tas di dalamnya ada HP, bawa buku-buku, atau bawa makanan. Lah kalau tahu bahasanya menjadikan saya nanti terjerumus di sini disiksa itu gara-gara ini, kira-kira dibuang atau tidak? Dibuang demi ketemu anaknya di sana, dan sana makanan lebih enak lagi. Kalau dia yakin, wah ini roti ini buang, saya lewat sini lolos sampai sana dapat roti banyak, ponakanku nyiapin segala macam. Lah ini orang yakin ini di situ ada siksa nanti. Terus gimana? Saya buang ini. Ya begitu. Lah orang meyakini adanya neraka. Maka jelek, saya punya amal jelek tapi yakin adanya surga dan adanya neraka. Secara otomatis nanti bab selanjutnya. Secara otomatis dia akan menanggalkan ini loh. Biar saya lolos gimana ini siksa nggak enak. Makanya dikatakan dengan amal apapun dia. Kalau sudah bersaksi kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian meyakini surga adalah ada dan neraka adalah ada, siapapun dia, nah siapapun dia, baik atau jelek amalnya akan masuk surga. Kenapa? Dengan keyakinannya itulah yang akan membuat perubahan dalam dirinya. Yakin loh, yakin. Oh nggak yakin saja aktif loh itu. Nggak yakin mulai jam 7 kerja, padahal bisa saja bosnya lari nggak dibayari loh itu. Keyakinannya masih bisa diganggu ya. Ada kerja mulai jam pagi, 7 pagi berangkat, pulang sore setiap hari, kan gajinya akhir bulan. Gajinya akhir bulan. Bisa bangkrut tak perusahaan? Bisa. Pas tanggal 20 lagi capek-capek, bosnya hilang, kabur, perusahaannya ditutup. Mungkin.
Bagaimana dengan Allah? Jadi loh, kalau yakin, lihat, pasti dia akan lebih semangat. Ya, makanya dibangun adalah keyakinan dahulu. Harapan. Nah, ini maka dari itu, ada orang yang salah berharap, tapi tidak pernah mengikuti alurannya. Seperti orang yang seperti pakai perahu untuk sampai tujuan, tapi di daratan, nggak ngeliru di jalur yang semestinya. Nah, saya mau naik kapal, saya mau beli perahu. Kayak orang gila. Orang gila pakai perahu tapi di daratan. Tahu ceritanya orang gila? Begitu orang gila naik perahu di daratan. Katanya, saya akan berlayar untuk sampai tujuan, tidak di tempatnya. Nah, sama seperti orang gila ditanya, gimana agar kamu nanti kalau kamu dalam keadaan panas gimana? Kalau kepanasan, orang gila, ada beberapa orang gila. Yang pertama, Pak, saya bawa kipas angin. Oh, masih masuk akal ya, berarti sembuh dia. Yang kedua, bagaimana kalau kamu kepanasan? Saya bawa pintu mobil. Kok bisa? Kalau bawa pintu mobil, kalau panas saya turunin kacanya. Mana gila ini? Jadi nggak mikir ya, dia pikirannya hanya lihat kok secara logis. Kalau panas kan kaca mobil dibuka ya. Nah, ini orang gila. Jadi orang gila itu adalah tidak menjalankan sesuai prosedur. Nah, kalau orang mengaku iman kepada Allah, yakin adanya neraka dan yakin adanya surga, tentu dia akan mengikuti, meniti jalannya seperti apa. Maka pekerjaan seperti apapun, baik atau jelek, kalau baik mah jelas, kalau jelek dia akan segera menarik diri. Karena apa? Di sana ada surga yang tidak bisa diambil kecuali dengan kebaikan. Di situ ada neraka yang akan diinjak kalau dia berbuat kejahatan. Wa fi riwayatin li Muslim, riwayat dari Imam Muslim radhiyallahu anhu, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, haramallahu alaihi nar, dia Allah mengharamkan dirinya ke neraka. Subhanallah. Ini kabar gembira bahwasanya semua dosa ini kalau orang sadar bahwasanya itu ada hukumannya, lalu dia menitikkan air mata. Masalah kalimat istighfar kan istighfarnya lidah, astaghfirullahaladzim. Tapi lihat, permohonan ampun yang sesungguhnya ada penyesalan di dalam hati. Sebesar apapun dosa itu, asalkan bukan menyekutukan pada Allah. Mungkin ada orang ingat dosanya lalu takutnya menyesalan. Haramallahu alaihi nar, haram masuk neraka. Bukan hanya sekedar orang ikut la ilaha illallah masuk surga, haram neraka. Bukan, yang dengan penuh keyakinan bahwasanya itu ada hukumannya. Sekarang anaknya di penjara saja nangis-nangis kok datang ke pondok. Anak saya punya tolong-tolong, anaknya di penjara toh, padahal cuma seminggu 2 minggu. Dia dengar bahwasanya akan divonis hukuman kurung setahun, sudah nangis. Nangis hukuman kurung. Bagaimana enggak nangis kalau orang tahu bahwasanya dengan melakukan dosa ini akan dihukum di neraka bukan setahun. Nah ini. Makanya ini haram, akan diharamkan benar. Karena apa? Dia haram. Ini bukan basa-basi, bukan menipu, tidak. Haram. Karena apa? Hatinya penuh keyakinan. Bahasanya di sana ada hukuman Allah, dan buah dari keyakinan apa? Yakin. Kalau ada orang yang, Bu, nanti akan dipancung loh, Bu. Ketawa kan? Ngapain dipancung? Tapi benar informasi, akan dipancung, nih suratnya. Ayo, yakin, yang ngasih tahu yakin. Yang ngasih tahu siapa? Polisi. Ada orang pakai baju mahkamah, tenuanya kebetulan dia. Tapi kalau anak kecil, abah nanti dipancung. Ngomong apa kamu? Kan begitu. Jadi keyakinan itu loh. Makanya ada orang sering salah paham kalau sudah orang ahli la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya kalau la ilaha illallah mau diterima, la ilaha illallah mau dengan lidah saja, bukan dengan hatimu. Kalau dengan hatimu akan membuahkan satu perubahan. Kalau kau yakini. Sehingga Imam Ghazali masalah berharap ini dengan beliau menggambarkan dengan gambaran yang sangat sederhana. Jadi menggambarkan dunia ini adalah seperti tempat untuk bercocok tanam. Bercocok tanam. Kemudian yang namanya hati itu adalah iman. Jadi dunia ini adalah tempat bercocok tanam. Dan hati ini seperti bumi, tanah. Kemudian iman adalah benih. Benihnya. Coba. Kemudian taat kepada Allah, sujud, rukuk dan segala macam. Itu adalah digambarkan seperti
orang membolak-balik tanahnya, dan juga untuk merawat tanamannya. Maka kalau seandainya hati yang tempat tumbuhnya benih ini nggak benar, hatinya itu nggak benar, benih iman akan tertutup, akan hilang, mati, nggak tumbuh. Benih macam benih paling hebat ditanam di tanah tandus, tanah bergaram atau tanah apa deh, tidak akan tumbuh bagus. Kemudian tidak dirawat secara benar, hanya mengandalkan yang penting aku iman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak disuburkan dengan ketaatan pun tidak bakal tumbuh, dan bisa saja mati itu nanti. Ada tidak tiba-tiba tidak ada pertanian, tidak ada siraman hujan, mati. Kemarin ada kita melihat waktu kemarau kemarin, ada orang nanam tadi tanggung, terlihat tertinggal masanya, sehingga sebelum masa panen sudah kemarau, datangkan air sudah susah. Apa yang terjadi? Kering. Biarpun benihnya bagus, yang nanam jago, pakar pertanian, tapi ternyata tidak ada pengairan, tidak disirami dengan ketaatan, maka akan matilah itu benih. Begitu juga yang namanya keimanan. Dan ini apa hubungannya keimanan dulu? Yakin bahwasanya Allah itu adalah ada, bahwasanya Allah punya neraka, punya surga, ada di dalam hati dengan penuh keyakinan. Baru kemudian Allah kita sirami dengan ketaatan-ketaatan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Dari Abi Dzar. Qala beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman. Hadis qudsi. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang nanti di hari kiamat dengan satu kebaikan, falahu asyru amthaliha. Allah Maha Kasih. Kabar gembira nih. Kau datang, kalau melakukan satu kebaikan saat ini, maka engkau akan memetik 10. Di mana ada seperti itu? Nanam tanah 1 hektar, panennya seperti 10 hektar. Bahkan tidak sampai itu, au azid, atau lebih lagi dari itu. Wa man jaa bisayyi'ati, Allah. Kalau orang punya dosa 1, Allah yang Maha Kasih. Fajaza'u sayyi'atun, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau kejahatan yang kita lakukan balasannya 1. Nggak sebanding, Maha Kasih Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, langsung dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Dan jika kita melakukan satu kesalahan, ternyata apa? Nanti hukumannya adalah 1. Bahkan aghfir, atau aku mengampuni. Jadi mungkin saya hukum atau mungkin aku ampuni. Ya Allah, diampuni, nawarin Allah. Maka ini wa man taqarraba minni shibran lah, ini loh. Ada tanda-tandanya orang yang mendekat kepada kuliah. Maksudnya apa? Aku akan lebih. Kalau dia baik, aku akan lebih lagi. Taqarraba minni, kalau orang mendekat kepada Allah shibir 1 jengkal, maksudnya berusaha melakukan satu jenis amal ibadah, maka akan mengundang karunia Allah sehingga orang tersebut senang melakukan ibadah lagi, lebih banyak lagi. Jadi digambarkan kita mendekat sejengkal, taqarrabtu minhu dira'an, Allah akan mendekat 1 dirah. Artinya apa? Apa yang Allah berikan tetap lebih gede daripada apa yang kita berikan. Kalau kita melakukan satu ibadah benar karena Allah, nanti Allah akan gugah lagi untuk bisa melakukan ibadah lebih banyak lagi. Wa man taqarraba minni dira'an, kalau ada orang mendekatku dengan 1 dirah, maka ketahuilah taqarrabtu minhu ba'an, baru nanti sepak. Jadi pokoknya apa yang kita berikan dibalas lebih dari itu. Waman atani yamshi, barang siapa yang datang kepadaku, bukan berarti Allah nanti berjalan secara sesungguhnya, itu tasbih. Maksudnya satu gambaran, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadamu dengan berlari. Cepetan mana? Sama-sama 100 meter. 100 di ujung. Lalu kita sama-sama mendekat. Anda berjalan, saya berlari. Cepetan mana? Dapat jatah yang banyak. Artinya Allah akan berikan lebih. Tapi jangan dikatakan ataitu, jangan dikatakan Allah berjalan. Ataitu harwalatan, aku akan mendekatmu dengan berlari-lari. Berlari.
Wa man lakiyani bi ghurabil ardi khati'atan Allah. Bi ghurabil ardi khati'atan, kalau ada orang nanti di hari kiamat datang kepadaku dengan dosa-dosa. Dosa-dosa itu adalah ghurabil ardi, sepenuh dunia. Dosanya banyak maksudnya. Asalkan la yusyriku bi syai'a. Asalkan dia tidak menyekutukan aku. Waduh, kalimat menyekutukan harus tafsiri panjang lebar. Tidak menduakan Tuhan, menyatakan, mengakui bahwasanya Tuhannya hanya aku, tidak membuat Tuhan tandingan di dalam hatinya, dalam keyakinannya, laqituhu bimithliha maghfiratan, maka aku akan beri sebanyak dosanya, aku ganti dengan pengampunan Allah. Nah ini loh, kalimat la yusyrik, tidak menyekutukan Allah, ini benar-benar harus ditafsiri dengan panjang lebar nih. Tidak cukup tidak menyekutukan, gimana sih? Yang penting aku mengatakan Tuhanku adalah Allah. Masih meyakini sesuatu yang aneh-aneh. Sesaat Nyi Roro Kidul, ya, diam-diam menuhankan selain Allah, biarpun tidak katakan itu Allah. Tidak ada Allah lagi. Allah hanya Tuhan yang satu. Akan tapi telah menuhankan. Ya termasuk menuhankan macam, kalau berhala itu ada yang berhala ada di otak kita sendiri, ada berhala yang kita bangun, kita buat. Bahkan berhalanya kadang dirinya sendiri, lihat. Kalau sudah kebutuhan hawa nafsunya mengalahkan kepentingan Allah. Dan Allah tidak rela itu. Kepentingan dirinya sendiri, lihat, kepentingan urusan makan, sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang jelas, jika ada orang menghadap kepada Allah, ini menunjukkan bahwasanya maha kasih Allah, maha pengampun Allah, yang datang kepada Allah dengan dosa-dosa itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri, asalkan dia tidak menyekutukan Allah, ahli iman, Allah akan berikan pengampunan. Maka bersyukurlah menjadi ahli iman. Ahli iman, bersyukurlah kepada Allah yang telah diberikan keimanan di dalam hatinya. Artinya bagi ahli iman telah dibuka pintu maaf sebanyak-banyaknya. Asalkan kita punya iman. Tapi kalau tidak ada iman yang menyekutukan Allah, yang tidak beriman, tidak ada pintu maaf, ditutup semuanya. Bahkan kebaikan pun tidak bisa diterima oleh Allah. Mau masuk surga enggak ada. Maka dari itu ini kabar gembira, selagi engkau adalah ahli la ilaha illallah, hai hamba Allah, sebanyak apapun dosamu, ada kesempatan kau untuk ke sana. Dibuka oleh Allah pintu maaf selebar-lebarnya. Masuki. Jangan sampai terlena. Jangan sampai tertipu. Ayo masuk. Allah Maha Pengampun. Asalkan kau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan untuk masuk surga adalah ada padamu. Wa an Jabir makna hadis ma taqarraba, ini dari Imam Nawawi, ma taqarraba, man taqarraba, barang siapa yang mendekat kepada taati dengan kebaikan. Kalau orang mendekat kepada Allah, caranya adalah dengan apa? Bukan dekat Allah di mana, terus dicari lalu mendekat, bukan begitu. Allah tidak butuh kepada tempat. Akan tapi melakukan ketaatan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrabtu ilaihi birahmati, maksudnya aku akan mendekat kepada hambaku dengan rahmat dan karuniaku. In zada zidtu, kalau dia nambah, tambah lagi. Fa in atani yamshi, kalau dia datang kepadaku berjalan, ay asra fi taati. Maksudnya barang siapa yang bergegas untuk melakukan ketaatan, aku pun akan segera memberikan karunia kepadanya. Sebab itu aku siramkan, curahkan alaihi kepada hamba tersebut ar-rahmat ar-rahmat. Wa sabaqtuhu biha, dan aku akan mendahuluinya. Allah akan memberikan lebih. Allah memberikan lebih, imbalannya pasti lebih. Walam ukhwijhu ilal masyi al-kathir, sehingga sampai dia enggak perlu, kalau sudah sungguh-sungguh dia mendekat kepada Allah, enggak perlu dia perlu jalan panjang, ternyata Allah yang menyampaikannya. Fil wusuli ilal maqsud, untuk sampai kepada maksud tujuannya. Qurabul ardi bidhammil kafi wa yuqalu bi kasri ghirabil ardi aw qurabul ardi, wa dhammu as-sah, dengan kalimat gurab dengan mendomahkan ghafnya adalah lebih benar, wa asyar lebih masyhur, wa ma'nahu, maknanya ma yuqaribu mil'aha, yang sepadan dengan penuh isinya dunia. Maksudnya dosa sebesar isi dunia itulah, bumi itulah. Kalau ada orang membawa dosa sebanyak apapun, asalkan dia orang yang tidak menyekutukan Allah, subhanallah, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hadis yang kedua. Adapun keterangan selanjutnya, mari kita baca bagaimana para ulama
radhiyallahu anhu menjelaskan tentang rasa takut kepada Allah. Ada kalau orang takut, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu. Lihat. Orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia berjihad, kemudian hijrah di jalan Allah. Nah, itulah ulaika, mereka itulah yang yarjuna rahmatullah, orang yang berharap. Lah orang berharap nongkrong di rumah, bohong dia. Jadi orang yang berharap pada zaman sahabat Nabi, kenapa kok sampai dia berjuang? Apakah dia tidak tahu kalau ada orang mengucapkan la ilallah, asyhadu Allah sudah masuk surga? Tahu. Akan tapi karena mereka tuh berharap surga secara sesungguhnya, mereka rela melepas nyawanya. Rela keluar hartanya. Tidak peduli itu semuanya, sehingga keluar iman dahulu. Kemudian walladzina hajaru, hijrah meninggalkan kesenangan di rumahnya bersama Nabi SAW dengan meninggalkan semua kekayaannya. Wajahadu, dan berjihad. Di antara innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Nah, ini tandanya kalau orang berharap kepada Allah, nih lihat. Kalau membaca hadis saja sepotong berharap kepada Allah, saya mengharap Allah yang Maha Kasih, tapi tidur tok, bohong, dia tidak berharap. Akan tapi ada tanda, mereka yang membaca Al-Qur'an, lihat, sedang membaca Al-Qur'an. Aqamus salata, menegakkan salat. Anfaqu mimma razaqnahum, memberikan infak dari yang Allah rezekikan kepada mereka, baik secara sirran awalaniyatan, sembunyi atau terang-terangan. Mereka mengharapkan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan satu perdagangan yang tidak akan bisa ada bangkrutnya, yaitu perdagangan dengan Allah, yaitu di surga nanti. Kalau sudah kita masuk surga, untung, tidak ada rugi di surga. Dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumat, apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan ingin ketemu Allah di surga, maksudnya melihat Allah di surga, falyamal amalan sholiha. Nah, ini tandanya adalah amal soleh. Waduh, insyaallah ahli iman ya kita ini, yang penting la ilaha illallah, salat yang penting kan la ilaha illallah tasyahadallah. Enggak. Falyamal amalan sholihan, harusnya amal soleh. Wal yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak akan menyekutukan Allah. Alladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayati dunya. Jadi ada orang yang ada orang yang tidak mengharapkan kepada Allah, tidak pengen. Kalau ada annal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya. Nah, ini tandanya orang itu enggak berharap, namanya berhayal. Tadi kan disebutkan, kalau orang berharap betul ingin masuk surga Allah, tentu ada tanda-tandanya. Itu karena harapan itu buah dari keyakinan. Orang mustahil mengharap sesuatu yang tidak diyakininya. Nggak akan bercocok tanam kecuali ada harapan nanti akan tumbuh. Tidak akan miara ternak kecuali berharap dia akan berkembang. Kalau ada orang mau berdagang padahal dikasih tahu pasti bangkrut, nggak bakal. Atau dikasih tahu malaikat Jibril, kamu nanti bangkrut, nggak jadi dia pasti. Tapi karena berharap, lihat. Maka berharap melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi annalladzina yarjuna liqa'ana, yang tidak berharap kepada Allah, enggak mengharap surga Allah, radu bil hayatid dunya. Khalas. Urusan dunia tok yang dipikirin saja. Wa tama'annu biha, tenang di dunia. Wa tama'annu biha, di dunia sudah tenang, guys ya. Enggak mikir salat, enggak mikir ini. Nah, inilah yang tidak mengharap Allah, tandanya. Jadi kalau di dunia hanya bersenang-senang, tidak mencoba dan tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas taatnya, kebaikannya, maka ini orang yang tidak mengharap Allah. Nah, ini diantaranya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian ada sebenarnya tanda-tanda ya, bahwasanya kalau orang itu faedah, kalau orang punya keyakinan atau berharap secara sesungguhnya, tentu itu akan menambahkan ketaatannya ya. Kalau orang tambah ketaatannya, yang tidak tambah ketaatannya, sebetulnya dia tidak punya harapan. Kayak tadi disebutkan, yang tidak berharap kepada Allah, maka dia akan selalu bersenang-senang urusan dunia. Kemudian orang yang punya harapan yang sesungguhnya kepada Allah, diantaranya faedahnya adalah dia akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanatun. Ada pada Nabi Muhammad adalah suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kalau orang mengharap ketentraman di hari akhir, ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, lihat tandanya adalah orang itu akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa sebentar lagi kita masuk bulan Maulid ya. Kita tingkatkan pengenalan kita, perkenalan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar semakin kenal dan semakin cinta dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah kita banyak mengikuti Nabi, kenal Nabi kemudian mengikuti Nabi, maka itu tanda bahasanya kita termasuk orang yang berharap kepada Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kemudian yang lainnya adalah kalau orang memang ada harapan kepada Allah, mudah baginya untuk tobat. Mudah untuk tobat. Kalau berharap, mudah untuk tobat. Subhanallah. Kalau orang berharap akan mudah untuk tobat. Bukan kepada Allah saja, kepada manusia. Kalau kita suatu ketika melakukan suatu kesalahan kepada bapak kita, sementara saat ini kita butuh, atau kepada sahabat yang dia punya modal, sementara saat ini kita terjepit, ibu sakit, anak sakit, semuanya sakit, saya butuh uang, dan tidak ada jalan kecuali melalui sahabat kita, dan kita pernah melakukan kesalahan, kita pasti bergegas apa? Minta maaf, mohon maaf dan terusnya. Kalau belum minta maaf lalu pinjam duit, kurang ajar. Pasti ada secara otomatis, karena dengan harapan membuat ridho dia agar dia memberikan uang kepada kita karena kita akan pinjam. Begitu juga dengan Allah, Zat yang Maha Agung. Itu makhluk dengan makhluk saja kita akan terbangun secara otomatis rasa minta maaf, rasa penyesalan itu harus ada. Kalau ini dengan manusia yang satu pangkat, bagaimana dengan Allah yang Maha Kuasa untuk menyiksa hambanya, yang katanya dia adalah merasa berdosa, bersalah, kalau masih tenang saja, tidak takut kepada Allah, itu namanya tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ada orang berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hamba tersebut akan selalu memperbanyak ibadah tadi yang kita sampaikan. Baik, ini saja. Semoga Allah menjadikan kita bukan sekedar orang yang hanya takut saja, takut seksa di lidah, akan tapi takut seksa Allah yang membuahkan kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita menjadi hamba yang hanya berharap kepada Allah, tapi harap yang menjadi khayal, akan tapi berharap secara sesungguhnya. Layaknya orang berharap adalah dibarengi dengan usaha. Itulah orang-orang yang selamat, yang akan mulia nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.